Salam tambang. Halo Miners, apa kabarnya nih? Episode kali ini ditemani dengan saya Grace Nenggolan di Miner Fast Talk, podcastnya mahasiswa teknologi pertambangan PEP Bandung. Episode kali ini kita mengundang Pak Teddy. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Gimana kabar juga Grace? Puji Tuhan sehat Pak. Ya, jadi di sini kita ngundang salah satu yang menurut saya sosok yang sangat berpengaruh untuk perkembangan PEP Bandung. Jadi untuk di awal nih Pak, saya mau nanya, Bapak boleh cerita nggak tentang latar belakang pendidikan Bapak sampai akhirnya saat ini menjadi Wakil Direktur 3 yang membimbing kami BEM BPM di PEP Bandung? Oke, terima kasih ya. Baik, Grace. Sebenarnya saya tidak memiliki latar belakang pertambangan ya. Pertambangan itu saya dalami ketika menjadi inspektur tambang. Jadi mungkin kalau saya boleh cerita, saya S1-nya adalah kehutanan dari Institut Pertanian Bogor. Saya itu mendapatkan beasiswa dari Kemdikti, lanjut lagi di kehutanan juga, di IPB. Lulus tahun 2010. Ketika itu ada lowongan satu ya untuk sebagai analis dampak lingkungan di Direktorat Jenderal Minat Batubara ketika itu. Ya sudah saya daftar, mungkin itu rezekinya saya ya, dan akhirnya alhamdulillah saya keterima menjadi pegawai negeri sipil di Ditjen Minerba ESDM. Mungkin kenapa meminta latar belakangnya kehutanan, karena mungkin teman-teman tahu ya, banyak sekali area pertambangan itu di lokasi kehutanan. Jadi secara umum area pertambangan itu ada dua, ada di lokasi pertambangan, ada di lokasi kehutanan, ada juga di lokasi APL namanya, area penggunaan lain. Jadi kalau yang sudah berlokasi di kehutanan itu mau tidak mau baik lagi ke hutan. Tapi kalau di area penggunaan lain itu bisa ke bentuk hutan dan juga bentuk-bentuk lainnya. Nah, ketika tahun 2015, syukur alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa S3 dari Erasmus Mundus dan lanjut studi ke Jerman. Lulus sekitar 2 tahun 7 bulan, kurang dari 3 tahun juga alhamdulillah. Dan itu benar-benar saya baru melakukan kegiatan penelitian yang memang berhubungan dengan tambang ketika itu. Jadi saya melakukan penelitian di daerah Kalimantan Timur dan di salah satu perusahaan pertambangan batubara. Begitu. Nah, karena ada informasi Kementerian ESDM membuka Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung ya di sini. Nah, di situ saya tertarik untuk berpindah dari jabatan saya sebelumnya inspektur tambang menjadi dosen. Begitu. Dan kebetulan juga saya sudah S3 karena ada batas minimal untuk menjadi dosen itu adalah S2 dan saya S3. Akhirnya tahun 2020 kemarin saya mengajukan untuk berpindah jabatan dari inspektur tambang menjadi seorang dosen, dan akhirnya disinilah saya ya di sini di PEP Bandung dan baru 1 tahun. Begitu. Mungkin itu pertanyaan nomor 1 yang bisa saya jawab nih Grace. Apalagi nih Grace? Enggak, gini. Tadi kan Bapak bilangnya Bapak tertarik ke PEP Bandung sebagai dosen. Kenapa sih Pak, ada apa gitu di PEP Bandung yang buat Bapak tertarik, yang notabene-nya PEP Bandung ini baru didirikan gitu? Oh, saya rasa ini malah cukup menantang bagi saya, Grace, karena ini baru didirikan. Berarti kan mungkin saya bisa dianggap mudah-mudahan menjadi salah satu pionir yang bisa membesarkan. Nah, makanya juga saya syukur alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh Kepala Badan untuk menjabat sebagai Wakil Direktur 3 bidang kemahasiswaan dan alumni, dan juga di situ ada kerjasama. Dan mungkin juga karena saya mantan alumni dari Minerba itu, mungkin hubungan dengan perusahaan yang sangat banyak, itu juga mungkin suatu dasar kenapa saya dijadikan Wakil Direktur 3 bidang kemahasiswaan dan alumni, dan sebenarnya itu ada kerjasama. Atau mungkin juga karena saya masih muda kali ya. Masih muda mungkin ya, dan saya juga merasa muda sebenarnya ya. Masih seumuran lah dengan kalian, gak beda-beda jauh lah ya. Paling juga beda 2 digit seperti itu. Mungkin itu Grace. Jadi sekarang kan Bapak menjabat sebagai Wakil Direktur 3 di PEP Bandung. Suka dukanya apa sih Pak jadi Wakil Direktur PEP Bandung yang baru ini? Kalau dukanya saya merasa nggak ada sih. Saya enjoy saja, jujur aja ya. Itulah karena mungkin karena saya berjiwa muda, dengan diberikan kepercayaan juga
berhubungan dengan kemahasiswaan gitu kan. Ya saya rasa saya enjoy saja untuk menjadi wakil direktur bidang bidang kemahasiswaan dan alumni ini. Saya rasa saya tidak merasakan duka ya untuk saya. Karena dikerjakan dengan hati, Ya, Pak. Oke, jadi kan PEP Bandung ini baru 2 tahun ya Pak. Saya juga baru angkatan kedua. Apa sih yang dilakukan PEP Bandung untuk bisa menarik minat alumni SMA dari luar untuk bisa masuk ke PEP Bandung ini yang di dalamnya teknik semua? Oke, bagus ini pertanyaan yang sangat bagus dan memang kita sudah merancang ya, Grace dan teman-teman. Sebenarnya kalau tidak masa pandemi, kita itu punya rencana untuk mendatangi SMA ya. Mungkin kalau yang di sekitaran Bandung Jawa Barat ini bisa lah ya didatangi oleh para pegawai PP-nya sendiri. Cuman kalau misalnya yang di luar wilayah ini, kami itu sebenarnya berharap ke teman-teman ini sebenarnya. Misalnya Grace nih dari SMA Negeri Sumatera Utara. Nanti suatu saat ketika ada libur atau apa, mungkin bisa berkunjung ke SMA-nya yang dulu, mungkin bawa poster atau apa, nanti ya menyampaikan ke kepala sekolahnya, nanti minta tolong mungkin dipasang di mading-madingnya mengenai penerimaan PMP ini. Nah, salah satunya juga yang akan kita laksanakan, kita sudah berdiskusi dengan BEM dan sebagainya, kita akan melakukan kegiatan lomba cerdas cermat untuk seprovinsi Jawa Barat. Nah ini juga nanti kita akan minta bantuan ke Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat ini untuk menyebarkan mengenai PEP ini. Saya yakin karena ini kan masa teknologi ya, saya yakin ada grup kepala sekolah seluruh Provinsi Jawa Barat. Nah nanti di situ kita akan minta tolong disebarkan mengenai PEP ini, termasuk mengenai penerimaan mahasiswa baru. Begitu. Dan mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan tahun ini untuk yang itu. Oke. Ya, baik Pak. Untuk kedepannya ada nggak sih Pak rencana? Kita kan masih baru nih Pak, UKM juga belum ada. Kira-kira kedepannya bakalan ada UKM apa aja gitu Pak? Ya saya rasa Rencana pasti UKM. akan kita bentuk lah ya, seperti yang kemarin aja ketika saya ikut rapat Wadir 3 seluruh politeknik Indonesia. Di situ tuh banyak sekali lomba-lomba ya, banyak sekali lomba-lomba dan ternyata kita boleh ikut untuk mengikuti perlombaan tersebut. Salah satunya adalah yang paling simpel itu ada lomba mengenai majalah kampus, teman-teman. Kita belum punya kan? Belum. Ya nggak? Belum punya. Nah kemarin juga saya sudah sampaikan ke Nadia atau mungkin ke Grace juga kali ya. Nah kita harus punya tuh majalah kampus ya. Majalah kampus kita harus punya karena ini ternyata ada perlombaannya untuk seluruh politeknik yang ada di Indonesia ini. Nah karena apalagi UKM saya rasa pastilah kita akan bentuk, dan sekarang mungkin yang paling utama harus kita lakukan adalah menjaring minat-minat teman-teman ini di apa sih, apakah di olahraga, apakah di seni dan sebagainya. Nah baru nanti kita akan kira-kira UKM apa yang akan kita bangun seperti itu. Oke, biasanya nih Pak, mahasiswa itu gimana ya Pak? Bukan jaga jarak, tapi segannya berlebih ke wakil direktur. Siapa ke saya maksudnya? Pokoknya di setiap universitas yang saya lihat, mahasiswanya itu segan gitu melihat direkturnya. Bapak sebagai wakil direktur 3 yang membina mahasiswa dan UKM-UKM-nya, gimana sih caranya mendekatkan diri ke mahasiswanya gitu? Ya, yang pertama sih tadi sudah saya sampaikan, saya merasa muda. Ya, karena saya merasa muda dan saya merasa seumuran nih dengan teman-teman. Jadi saya memang nggak segan-segan juga kalau misalnya ketemu dengan teman-teman, saya akan sapa gitu kan. Akan sapa. Tapi memang ketika kemarin saya kan belum pada berkenalan aja dengan teman-teman, saya nggak tahu gitu kan. Tapi kalau misalnya sekarang saya ketemu dari metalurgi, saya ketemu dari pertambangan, saya ketemu dari geologi, begitu. Oh ini dari mahasiswa pertambangan nih kira-kira gitu kan. Oh ini mahasiswa dari metalurgi gitu kan. Saya sebenarnya tidak terlalu memusikkan, ya sudah nggak apa-apa saya tanya, saya sapa, kan seperti itu. Ya mungkin sebenarnya untuk memperpendek jarak di antara kita ya, mungkin teman-teman tahu kan Pak Rosid ya, Pak Rosid itu kan sangat dekat sekali gitu kan, sangat dekat sekali dengan teman-teman mahasiswa yang mungkin karena memang beliau juga dosen muda dan juga tidak ada merasa bahwa ada jarak di antara kita. Nah, saya juga sebenarnya tidak
apa ya, tidak seperti itu gitu kan. Dan biasanya, ini jujur aja deh, biasanya ya teman-teman, orang itu melihat ke saya karena wajah saya serem kali ya. Wajah saya serem gitu, jadi akhirnya tuh kayak takut. Sebenarnya saya nggak apa ya, ya nggak pernah makan manusia juga gitu kan. Nah kalau misalnya teman-teman kemarin ikut acara yang webinar ISO itu, yang apa, narasumbernya Pak Chandra, itu kan adik kelas saya dulu. Nah dulu itu beliau itu adalah praktikan saya. Ketika itu saya menjadi koordinator asisten di kampus saya gitu kan. Nah mereka juga memang awalnya merasa mungkin melihat perawakan saya yang tinggi besar gitu kan, akhirnya serem. Tapi ketika akhirnya mereka ada masalah, nah biasanya begini, jangan sungkan-sungkan kalau ada permasalahan itu datang langsung ke saya. Ya itu juga mungkin momen kita untuk saling mengenal. Nah begitu juga dengan Pak Chandra dulu begitu, karena dia pernah melakukan suatu kesalahan, dipikir saya mungkin galak atau seperti apa. Tapi ketika akhirnya kita ngobrol, kita gali gitu kan, oh ternyata masalah seperti itu ya. Intinya sih saya sih lebih cenderung kalau memang ada permasalahan, ya ini saya sampaikan ke semua teman-teman ya, teman-teman mahasiswa PP Bandung, kalau ada permasalahan silahkan aja, kalau mau diskusi dengan saya silahkan aja. Kamu juga apa, mau SMS, mau WA, apapun, saya rasa juga saya agak sedikit risih malahan kalau misalnya WA-nya terlalu formal, mohon maaf Pak, mengganggu waktu. Setelah itu saya nggak suka seperti itu ya. Saya nggak suka seperti itu karena jujur aja pun karena saya memang lulusan dari Jerman ya. Kadang-kadang juga saya dengan profesor saya yang nyebut itu nama ya teman-temannya. Kalau di sini kan mungkin kita agak gimana kalau nyebutin nama. Kalau di sana itu nggak masalah. Nggak masalah gitu kan, saya bilang aja Ralf, itu kan nama profesor itu kan Ralf Lunder gitu, nggak masalah begitu. Dan mereka mungkin malah lebih kayak dihargai dengan seperti itu. Tapi ya memang kita harus menyesuaikan dengan budaya kita ya. Intinya ya, begitupun ketika kalian atau teman-teman WA saya, sebenarnya jangan terlalu formal pun saya nggak masalah, saya is oke aja gitu kan. Iya Pak. Oke, selanjutnya sebagai lulusan luar negeri nih Pak, menurut Bapak sepenting apa sih relasi itu? Wah sangat penting sekali ya. Saya jujur aja itu diajarkan juga oleh profesor saya dari kampus IPB ya. Jadi gini, beliau dulu bilang ke saya, ketika kamu nanti sekolah ke luar negeri, bangunlah relasi sebanyak-banyaknya gitu kan. Terus ketika nanti mereka meng-email sesuatu ke kita harus langsung jawab apa yang bisa saya bantu begitu. Karena biasanya orang luar negeri katanya kalau misalnya dia meng-email sesuatu, halo tadi bla 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 dengan seperti itu ada kemungkinan beliau ini atau mereka ini ingin melakukan kegiatan atau proyek dimanapun ingin bekerja sama. Iya gitu. Nah kalau saya pahami, saya lihat ya mungkin ya kita mau tidak mau ya, ketika nanti ada relasi kita yang dari jauh datang ke sini, yang mau tidak mau kita harus menyempatkan waktu gitu ya, waktu untuk menemani kemanapun dia ingin berkunjung kan, seperti itu. Nah biasanya nanti kalau sudah pulang mungkin merasa penerimaan kita sangat baik, nanti biasanya nanti akhirnya tuh bagaimana kalau kita membuat suatu proyek dan sebagainya akan seperti itu. Nah begitu juga yang sudah kita dapatkan ya dengan Mireko ya, dengan Mireko Korea, ini salah satu juga organisasi di luar negeri. Dulu kita ya Minerba, ketika saya di Minerba kita diundang ke Korea sana untuk mengikuti acara seminar internasional ya. Setelah saya pulang, saya memiliki feeling ini pasti saya akan di-email nih oleh Mireko gitu kan. Dan betul dia menanyakan, awalnya dia menanyakan bagaimana kabar saya dan sebagainya, tapi langsung aja to the point. Ada yang bisa saya bantu, saya bilang gitu kan. Nah dari bilang seperti itu, alhamdulillah kita memiliki proyek dengan Mireko itu mungkin sekitar berapa ya, hampir 100 miliar lah ya, hampir 100 miliar, dan dibangun lab yang ada di Teknik sini nih teman-teman ya. Ada lab yang dibangun oleh Mireko itu puluhan miliar ya. Mudah-mudahan kita juga bisa bekerjasama dengan Mireko, dan Mireko mau membangun lab. Dan saya bilang semua lab, baik geologi, pertambangan maupun metalurgi. Tapi kita sedang bekerja nih sekarang, dan bekerja bersama-sama untuk membuat proposal itu. Dampak relasi itu besar ya Pak. Gitu. Ya. Kalau gitu ada nggak Pak tips dan trik untuk mahasiswa bisa membangun relasi baik sesama mahasiswa atau ke dosennya atau mungkin ke teman-teman luar negerinya gitu Pak? Oke, kalau misalnya sesama mahasiswanya ini saya rasa ya nama juga mahasiswa kan beragam dari segi ya, kita mungkin dari segi suku, agama dan sebagainya, tapi yang paling penting adalah dari segi kepintaran ya enggak. Nah kadang-kadang ini mohon aja nih, yang merasa pintar itu biasanya tidak mau
mungkin sedikit lebih bergaul dengan yang kayak biasa-biasa saja. Begitu. Nah makanya saya jujur aja ya, ketika saya mengajar saya selalu bilang kan, kalau ada teman-temannya yang kesulitan, ya ada yang kesulitan, saya menyampaikan kan, tolong didekati, jangan ditinggalkan. Begitu. Saya dulu ketika kuliah, kebetulan kita berkumpul satu kelas dan kita suka dijadikan home base kalau misalnya untuk belajar bareng, gitu kan. Jadi kalau misalnya ada ada ujian atau apa, kita sering ngumpul di home base kita, gitu kan. Nah itu salah satu saya rasa kalau kita ingin dekat, jangan merasa kita itu lebih hebat dari siapapun, karena menurut saya di atas langit masih ada langit, begitu. Itu yang pertama ya. Dan saya juga di sini siapapun gitu ya, siapapun yang mudah-mudahan tidak ada anggapan jelek ke saya berusaha memang untuk bertanya, ngobrol dan sebagainya gitu kan ya, dengan Pak Sapka, dengan Pak CS dan sebagainya begitu ya. Mudah-mudahan tidak ada kesan yang kurang bagus begitu. Tapi ya intinya sebenarnya sih, ini kalau boleh saya cerita di rumah nih ya, cerita nih. Jadi sebenarnya di rumah istri saya di sana di Ciamis, tetangga tuh nggak tahu saya itu sebagai apa sebenarnya, nggak tahu sebagai apa begitu. Terus ketika udah tahu kan mereka langsung berpikir, langsung mungkin merasa segar atau gimana seperti itu kan. Jadi saya merasakan ketika mau bertemu kita itu langsung belok dia. Kalau ketemu dengan saya itu langsung belok gitu kan. Kan saya bingung gitu kan, kenapa ya gitu. Gitu. Akhirnya sebelum dia belok, saya langsung tanya tuh, halo Pak, gitu kan, halo Bu, lagi ngapain, mau kemana sebagainya gitu kan. Ternyata dengan saya menanya ke mereka, itu langsung ada ada rumah. Saya ditanya oleh Pak Teddy kan. Ditanya aja seperti itu gitu kan. Merasa spesial. Saya bilang ke istri saya kan, kenapa kok sampai segitunya? Ya sebenarnya kan Atul, lihat aja di sini tuh bukan orang sembarangan gitu kan, katanya begitu. Jadi mereka ini selama ini kalau misalnya ketemu sama saya belak itu segan gitu. Iya katakan, padahal biasa saja. Saya jujur aja ya, di rumah saya pagi-pagi itu sama sore ngasih pakan ikan ke sawah, agak jalan jauh pakai celana pendek gitu kan. Makanya di situ saya kalau ada siapapun pasti akan saya tanya duluan, karena saya sudah melihat mereka mungkin lebih bukannya mereka saya tidak merasa mereka sombong gitu kan, karena mungkin karena merasa sesuatu ke saya, akhirnya saya pasti akan duluan untuk menanya itu ke mereka gitu. Saya juga kaget ketika itu saya cerita, itu bapak itu kok kegirangan katanya kan, kayaknya ditanya oleh AA katanya. Kenapa saya begitu kan, saya cuma bertanya doang sebenarnya gitu kan. Gitu. Ada lagi mungkin yang belum saya jawab, saya lupa nih pertanyaannya ini, terlalu banyak cerita nih. Enggak apa-apa. Terus ini Pak, Bapak kan Wadir 3 nih, Wakil Direktur 3 yang membimbing BEM dan BPM. Jadi yang saya lihat nih Pak, BEM BPM ini diduduki oleh orang-orang baru, mahasiswa-mahasiswa baru. Ada nggak Pak hal-hal unik gitu yang Bapak dapatkan dari mahasiswa-mahasiswa baru yang menduduki jabatan di BEM atau BPM? Kalau hal ini saya rasa banyak yang jelas sih, mungkin biasa selalu bilang kalau misalnya ketika mengajar, ketika di webinar pun teman-teman itu jangan merasa misalnya nih ketemu dengan saya, Pak Teddy, atau misalnya Pak Asep atau Bu Emade yang sudah bergelar dokter, aduh mereka ini dokter. Tapi jangan salah ya, jangan salah. Bisa jadi teman-teman itu suatu saat akan melebihi kami semua. Bisa jadi itu, ya bisa jadi. Ya, saya melihat yang jelas kalau yang baru ini ya, termasuk angkatan 2019, masalah di IT ini ya, masalah di IT ini tentulah itu pasti kami merasa kalah lah ya. Iya, Pak. Tadi yang saya disampaikan ada Instagram seperti itu ya, saya kan nggak punya Instagram ya, jadi nggak terlalu nggak terlalu ya. Sebenarnya sih yang saya lihat ya, keunikan teman-teman ini saya rasa mungkin di daya imajinasinya gitu kan, daya imajinasi, dan juga ya itu ya kembali lagi sih ya ke masalah pengetahuan terhadap informasi teknologi lah. Saya rasa kalian menang banget dibandingin oleh kita yang lahir duluan seperti itu ya. Gitu. Jadi sekarang ketika kita melaksanakan kegiatan webinar ya, itu kan semuanya kan dihandle oleh teman-teman kan? Iya. Ya kan semuanya itu udah beres gitu loh. Iya. Ya udah beres. Jadi ya saya tinggal hanya membantu mencarikan narasumbernya. Gitu kan udah paham semua ya, seperti yang sekarang ini aja podcast gitu kan. Saya jujur, saya pribadi juga tidak terlalu paham apa nih acara apa, kegiatan apa seperti itu gitu kan.
Mungkin itu aja itu, Grace. Jadi sekarang kita beralih ke dunia tambangnya. Oh, dunia tambangnya, oke. Dunia Dunia tambangnya ya. Saya mau nanya nih Pak, apa pandangan Bapak ke sektor pertambangan zaman ini? Sekarang ini worth it nggak Pak pertambangan itu dikembangkan zaman ini? Oh, jangan salah, kita ini ya dari segi penyumbang terhadap APBN kita masih nomor 2 ya SDM ini. Yang pertama tentu saja kita itu adalah Kementerian Keuangan. Nah, yang kedua itu adalah Kementerian SDM untuk penyumbang APBN yang termasuk pertambangan mineral dan batu bara. Sebenarnya itu masih banyak sekali yang belum kita gali gitu ya, apalagi sekarang dengan teknologi-teknologi yang ditemukan, apalagi ada ada peraturan bahwa kita harus membangun smelter ya, olah dan murni. Begitu juga menjadi nilai tambah bagi kita. Jadi tidak hanya pemasukan ke negaranya, itu juga nanti ada efek berantai dengan misalnya dibangun beberapa smelter, juga nanti ada penyerapan tenaga kerja, termasuk teman-teman kita dari metalurgi itu. Mungkin dulu didesainnya itu oleh para pendahulunya termasuk Bu Emelda karena melihat rencana pembangunan smelter yang sangat banyak, dan itu mungkin disitulah peluang yang bisa didapatkan begitu ya. Ya jujur aja ya, kita Indonesia ini negara sangat kaya ya, sangat kaya akan dunia pertambangan atau komoditas pertambangan begitu. Belum ada lagi yang disebut dengan rare earth element ya, REE. Mungkin teman-teman dari geologi itu paham gitu kan. Itu juga jujur aja masih banyak yang belum kesentuh. Jadi jangan salah ya teman-teman ya. Jadi industri pertambangan itu masih seksi gitu kan, masih seksi, masih banyak dikejar, dan juga masih banyak orang yang ingin bekerja di dunia pertambangan. Karena selain high risk, high modal gitu kan, tentu saja ya mungkin gaji dan pendapatan di dunia pertambangan biasanya agak lumayan. Jujur aja teman-teman saya ada yang kehutanan sekarang tuh banyak sekali mereka ingin bekerja itu di dunia pertambangan begitu ya, khususnya di kegiatan reklamasinya gitu. Jadi jangan salah Grace ya, masih seksi gitu. Terus ini Pak, apa pendapat Bapak tentang perempuan yang kerja di sektor tambang? Pendapat ya? Pendapat. Bapak ngelihat perempuan kerja di tambang itu gimana gitu? Ya dengan emansipasi ini gitu kan. Dan saya jujur aja kan selalu sampaikan sebelum saya menjadi dosen di sini, saya adalah seorang inspektur tambang, ya kan. Nah, inspektur tambang itu kerjaannya adalah melakukan kegiatan pengawasan ke pertambangan-pertambangan yang ada di Indonesia. Dan jujur aja, teman-teman tahu DT yang besar, yang bannya mungkin setinggi kita, itu sekarang banyak sekali drivernya itu, ya operator adalah wanita. Gitu. Jadi jangan salah. Jadi saya sudah melihat itu mungkin 4-5 tahun ke belakang. Jadi bagi saya bukan sesuatu yang aneh lagi gitu kan. Sekarang perempuan ya itu kan metik ya. Saya bisa melihat di kota-kota ini udah hal yang biasa gitu kan, para wanita ini memakai mobil gitu kan. Dan makanya mengenai para wanita atau perempuan yang kerja di dunia tambang, saya rasa itu bukan suatu hal yang tabu lah, hal yang biasa aja, yang umum saja begitu kan, seperti itu. Oke. Kita balik lagi nih Pak, bahas COVID-19. Oh ya, COVID ya, udah hampir 2 tahun. Iya, udah hampir 2 tahun Pak. Gimana sih Pak cara Bapak untuk, kan ini COVID sangat berdampak bagi kita semua ya Pak. Betul. Cara Bapak untuk mengatasi, meminimalisir dampak COVID itu untuk Bapak sendiri gimana Pak? Ya tentu saja kan ini sudah digaungkan oleh pemerintah, kita harus menerapkan prokes gitu ya, selalu pakai masker, selalu cuci tangan dan pakai hand sanitizer. Jadi jujur aja saya selalu menyimpan hand sanitizer di sini saya. Gitu. Jadi setiap saya megang apalagi bertemu dengan dengan orang-orang, apalagi yang mungkin ya mereka kelupaan inginnya salaman begitu kan. Ya saya juga kalau mau menolak kan nggak enak ya, mau tidak mau kan harus tetap salaman ya, tapi ya makanya saya selalu tersedia hand sanitizer di saku saya, jadi pasti langsung dibersihkan. Nah, yang kedua ya alhamdulillah juga PP Bandung selalu memberikan vitamin gitu kan, suplemen, madu dan sebagainya. Ya itu juga jangan lupa untuk selalu kita minum gitu kan. Apalagi saya jujur aja setiap weekend itu saya pulang pergi ke Ciamis yang lumayan jauh dari sini teman-teman, 4 jam begitu ya, 4 jam. Jadi kalau saya kondisinya tidak fit, bisa jadi mungkin
akan terserang oleh COVID ini. Nah, dan di rumah, sejujur aja nih ya, setiap pagi dan sore, Sabtu Minggu itu saya tuh jogging. Jogging, lari pagi, dan kadang-kadang sambil membeli pakan ikan itu saya berjemur teman-teman sebenarnya. Jadi baru pulang dari kolam itu mungkin jam 10 kadang-kadang. Begitu. Jadi ya jangan lupa prokesnya, terus ya minum suplemen, vitamin dan sebagainya, dan yang paling penting juga saya rasa itulah olahraga ya. Olahraga ya, tapi yang olahraganya yang tidak berkerumunan, yang tidak yang mungkin kontak dengan orang lain gitu ya. Jogging ini ya mungkin tidak banyak ya, karena tidak banyak yang melakukan jogging di masa pandemi ini. Jadi saya memang selalu ya paling jaraknya 5 meter dan sebagainya seperti itu. Ya, mudah-mudahan teman-teman juga melakukan seperti itu ya. Selalu jaga prokes, minum vitamin, suplemen, dan juga jangan lupa olahraga. Ya, baik Pak. Oke. Baik, sebelum menutup podcast kita hari ini nih, ada nggak Pak pesan dan kesan khusus untuk anak tambang yang baik yang akan masuk maupun yang sudah terjun ke dunia pertambangan itu? Oke, baik ya, mengenai pesan-pesannya. Nah, mungkin bagi adik-adik nih yang masih duduk di SMA, yang masih bingung ingin bekerja di bidang apa nantinya, ya saya ingin menginformasikan bahwa Indonesia ini negara yang kaya akan sumber daya alam ya, termasuk salah satunya adalah komoditas tambang. Ya, kita punya batu bara, kita punya nikel, kita punya emas, kita punya timah, ya kita punya tembaga, punya perak, punya apalagi ya di daerah Kalimantan Selatan tuh ada seperti permata seperti itu ya. Jadi jangan khawatir untuk pekerjaan di dunia pertambangan ini sangat-sangat banyak dan sangat-sangat luas, apalagi di prodi pertambangan. Sebenarnya pertambangan itu artinya dari kegiatan awal eksplorasi sampai pasca tambang itu disebutnya kegiatan pertambangan. Ya, Begitu sangat luas, termasuk pengolahan dan pemurnian ya yang tadi disebutkan smelter itu. Nah, berhubungan dengan smelter ini pemerintah kita sudah berpikir ke depan perlunya untuk mengolah sumber daya alam kita sebelum dijual ke luar negeri. Nah, sekarang banyak bermunculan sekali smelter ini. Dan mungkin juga akan sangat banyak banget ya pekerjaan yang berhubungan dengan smelter ini. Itu mungkin bagi adik-adik SMA yang nanti akan masuk ke dunia pertambangan. Nah, bagi teman-teman yang sudah menjadi mahasiswa nih ya, ini ada hal yang ingin saya sampaikan yang kemarin kita dapatkan ketika kita mengikuti diklat pekerti dari teman-teman UPI. Jadi mau tidak mau, sekarang kan statusnya udah mahasiswa-mahasiswi ya. Iya, mau tidak mau dalam dunia pekerjaan ini sekarang, apalagi di Indonesia, yang namanya IPK itu sangat menjadi prioritas utama ya, sangat menjadi prioritas utama ketika kita akan melamar suatu pekerjaan ya, baik di dunia pertambangan, apalagi di dunia pemerintahan. Nah, sekarang itu kan sistemnya udah sistem online semua. Jadi kalau misalnya kita penerimaannya adalah 2,75, IPK kita 2,7499, nah itu udah otomatis langsung terdelat itu. Iya, makanya mau tidak mau sekarang adalah belajar sebaik-baiknya ya supaya mendapatkan IPK yang bagus. Tapi ya sebenarnya bagi nanti kita ingin survive tidak di dunia kerja, nah ini ada ada kayak hasil survei dari Amerika bahwa yang sangat menentukan orang itu nanti bisa beradaptasi atau bisa kadernya cemerlang atau tidak di dunia kerja itu sebenarnya yang pertama adalah kerjasama, yang kedua adalah komunikasi, dan yang ketiga adalah kejujuran. Nah, IPK sendiri sebenarnya itu ada di peringkat 17 sebenarnya ya. Tapi yang mau tidak mau itu tetap kita harus penuhin karena di Indonesia IPK sendiri menjadi prasyarat ketika kita ingin melamar pekerjaan. Nah, makanya pesan saya belajarlah sebaik-baiknya ya, karena saya rasa hal yang tidak bisa dibeli lagi itu adalah waktu. Iya, benar, ya, waktu ya. Waktu itu sudah tidak bisa dibeli lagi. Jadi ketika kita sudah melewati waktu itu ya, waktu ketika teman-teman menjadi status mahasiswa atau mahasiswi ini ya sudah nanti akan lewat. Jadi ketika kita mendapatkan hasil yang kurang bagus itu akan sangat-sangat sulit untuk diulang. Ya, mungkin itu saja ya pesan dan kesan pesan-pesan untuk teman-teman calon mahasiswa dan juga mahasiswa yang sudah di pertambangan ini. Baik. Terima kasih Pak. Untuk menutup
podcast kita kali ini. Sebelum menutup podcast kita punya ini Pak cenderamata khusus dari HMTP buat Pak Teddy yang sudah berkenan menjadi tamu di podcast kami kali ini. Oke, terima kasih. Ya. Ini jujur aja ya, ini podcast pertama. Ya. Podcast Ya, pertama bagi saya. Oke, Manner Vasta. Iya, benar Oke. Pak. Oke. Nggak kerasa nih teman-teman, udah berakhir aja nih podcast kita kali ini. Stay tune untuk podcast selanjutnya. Salam tambang, maju tambang, jaya HMTP.